Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium kimia instrumen kami. Anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Wardah Nabila Putri, Zulhijjah Nur Meisinca, Fadia Mutiara Putri, Fahilatul Syukro, dan Haflatul Huda Ali. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Haflatul Huda Ali. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Laboratorium Universitas Negeri Padang. Laboratorium Kimia UNP terletak di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya di antara Laboratorium Biologi dan Fisika. Laboratorium Instrumen UNP merupakan laboratorium instruksional untuk melaksanakan praktikum pendidikan dan pelatihan di UNP. Tata tertib laboratorium. Tata tertib praktikum di Laboratorium Kimia Dasar. Setiap praktikum harus hadir tepat pada waktu yang telah ditentukan, sesuai jadwal masing-masing kelompok. Apabila praktikum terlambat lebih dari 5 menit dari waktu yang telah ditentukan, maka ia tidak diperkenankan mengikuti praktikum sesuai jadwal dengan diwajibkan mengikuti praktikum pada jadwal lain. Selama mengikuti praktikum harus memakai jas praktikum dengan lengan panjang berwarna putih bersih, dikancingkan dengan rapi dan bersepatu. Dilarang mengenakan sendal atau sepatu sendal. Setiap praktikum wajib membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dan ditandatangani asisten. Setelah selesai suatu acara praktikum, laporan dikumpulkan sebelum mengikuti acara praktikum selanjutnya. Laporan praktikum merupakan persyaratan untuk dapat mengikuti acara praktikum selanjutnya. Praktikum tidak diperkenankan membawa barang-barang ke dalam laboratorium kecuali untuk kepentingan praktikum. Barang yang tidak dipergunakan harus dimasukkan ke dalam loker yang telah disediakan. Satu loker untuk satu kelompok. Next. Apa itu instrumen laboratorium? Hasil gambar untuk laboratorium instrumen adalah sebagai contoh istilah instrumentasi digunakan pada instrumentasi laboratorium yang mempunyai pengertian kumpulan alat uji laboratorium yang dikendalikan oleh komputer. Peralatan laboratorium tersebut mengukur jumlah listrik dan kuantitas kimia yang digunakan untuk otomatisasi pengujian air minum. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadia Mutiara Putri. Saya akan mempresentasikan tentang materi selanjutnya, yaitu instrumentasi digunakan untuk apa. Sesuai dengan namanya, lab instrumentasi medik memiliki fokus utama penelitian di dalam bidang alat-alat bantu medis, instrumentasi atau alat ukur biologis, alat tes fisiologis, pengembangan produk dan alat biomimicking, serta bidang pemprosesan citra medis serta modeling dan simulasi sistem tubuh guna keperluan peningkatan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Aman. Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari terkunci. Mudah dicari dan mudah diambil. Berikut adalah alat-alat yang terdapat di dalam laboratorium instrumen.
Alat pemadam api berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Aturan kerja di laboratorium. Yang pertama, jangan bekerja sendirian di laboratorium. Minimal ada teman sejawat atau asisten atau petugas yang mengawasi. Yang kedua, tas diletakkan dengan rapi pada lemari yang disediakan di luar laboratorium. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan peralatan dan bahan kimia di laboratorium. Yang keempat, jagalah kebersihan ruang laboratorium, peralatan, meja praktikum, dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, harus membuat rencana percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai pekerjaan laboratorium. Yang keenam, persiapkanlah hal-hal yang perlu sebelum masuk laboratorium, seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, jenis laboratorium, korek api, lab, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang ketujuh, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. 8. Dilarang keluar masuk laboratorium tanpa alasan yang jelas. Yang kesembilan, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat dengan rapi. Yang ke-10, bekerja dengan serius dan tidak membuat kegaduhan di dalam laboratorium. Yang terakhir, pencatatan data hasil percobaan harus dilakukan dengan dan selengkapnya. Keselamatan kerja di laboratorium. 1. Dilarang keras merokok, makan, minum di dalam laboratorium. 2. Selalu menggunakan peralatan pengaman kerja seperti gugus, jas laboratorium, masker, dan sepatu tertutup. 3. Apabila kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. 4. Bila terjadi kecelakaan yang terkait dengan penggunaan bahan kimia, laporkan segera pada asisten atau petugas laboratorium. Segera meminta pertolongan medis secepatnya. 5. Mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zulhijjah Nurmei Sincan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu zona laboratorium dan jalur evakuasi. Pada gambar terdapat zona laboratorium, teman-teman bisa melihatnya. Terus di sini juga ada jalur evakuasi. Kelebihan dan kekurangan laboratorium. Kelebihannya yang pertama, keadaan laboratorium terbilang nyaman, bersih, dan tertib. Kedua, kondisi peralatan baik dan siap pakai. 3. Peralatan tersusun sesuai tempat. 4. Penerangan dan fasilitas baik. 5. Bangunan laboratorium terpelihara dan tidak kotor. 6. Terdapat struktur organisasi yang jelas pada laboratorium. 7. Terdapat jalur evakuasi. 8. Terdapat tabung pemadam kebakaran. 9. Terdapat P3K pada laboratorium. 10. Pada laboratorium terdapat ruang praktik dan penyimpanan. 11. Terdapat tempat sampah. Dan yang terakhir, terdapat alat atau media dan penyimpanan teori seperti meja kerja di bagian belakang laboratorium. Kekurangannya yaitu peralatan di laboratorium masih ada yang belum lengkap. Pengembangan laboratorium. Pada laboratorium untuk perihal APD masih terbilang kurang, dikarenakan praktikum berhubungan dengan listrik. Alangkah baiknya apabila disediakan sepatu dan sarung tangan khusus untuk kegiatan praktikum. Selain itu, sangat diperlukan poster mengenai APD dalam ruangan mahasiswa lebih paham lagi keselamatan kerja di laboratorium.
Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Fahilatul Syukro. Baik, saya akan melanjutkan nama-nama PLP yang bertanggung jawab. Yang pertama di penelitian itu ada Bu Herawati Desi Putri. Lalu di labor kimia analitik ada Ibu Dosnawati. Lalu di labor biokimia ada Ibu Silvi Vironita. Lalu di labor kimia organik ada Bu Mili Draya Puspa. Lalu di labor kimia dasar ada Ibu Fitri Yuranda. Lalu di labor kimia anorganik ada Ibu Sinta Bella. Dan di labor kimia fisika juga Bu Sinta Bella. Selanjutnya. Lalu membandingkan laboratorium negara maju dengan UNP. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, laboratorium negara maju sangat jauh berbeda. Di negara maju, kondisi bangunan bagus dan alat-alatnya juga lebih lengkap. Kami mendapatkan kondisi fisik dari laboratorium instrumen sudah cukup dari yang seharusnya, tetapi masih ada peralatan laboratorium yang masih kurang. Hal itu dapat dilihat dari sempitnya ruangan masing-masing. Begitu juga dengan fasilitas dan alat keselamatan, baik pribadi maupun peralatan keselamatan laboratorium. Masih banyak yang belum lengkap dan sesuai dengan laboratorium universitas di luar negeri. Laboratorium universitas di luar negeri memiliki kondisi gedung laboratorium yang baik dan dalam keadaan standar. Sekian hasil presentasi kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.